Halo semuanya, saya akan membawakan materi mengenai memahami negosiator pihak lawan. Yang dibawakan oleh saya, Christine Wikarya Susiawati. Di sini ada beberapa karakteristik persona seorang power negosiator, artinya karakteristik sebagai seorang individu yang merupakan kekuatan negosiator di sini. Yang pertama adalah keberanian untuk menggali lebih banyak informasi. Jadi artinya di sini sebagai seorang negosiator yang kuat, di sini kita harus banyak bertanya, banyak menggali informasi, ya. Informasi ini dengan bertanya, tapi bisa juga dengan memperhatikan situasi, kondisi di lingkungan sekitar kita dalam bernegosiasi, ya. Dengan mencari informasi bagaimana kekuatan kelemahan negosiator pihak lawan dan kekuatan dan kelemahan daripada kita dalam hal poin negosiasi yang kita negosiasikan. Yang kedua di sini adalah sabar atau kesabaran untuk bertahan lebih lama daripada negosiator lawan. Jadi di sini bersabar itu dalam hal waktu dan dalam hal mengendalikan emosi, ya. Kita berusaha mencerminkan emosi yang positif, bukan emosi yang negatif. Lalu yang ketiga, di sini kita berani juga untuk meminta lebih dalam bernegosiasi, karena kemungkinan kita mendapatkan hal itu dalam bernegosiasi, ya. Kemungkinan potensi daripada yang kita akan dapatkan kita harus minta, ya. Lalu yang keempat, di sini integritas untuk menekan demi solusi menang-menang. Jadi kita pastikan bahwa kita berkomitmen bahwa kita jangan mau kalah, tapi kita juga jangan terlalu serakah untuk ingin menang 100%. Kita wajib memberikan sedikit harapan bagi lawan negosiator kita, ya. Jadi solusinya adalah kemenangan dua belah pihak atau win-win solution. Yang kelima di sini adalah kesediaan untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi artinya di sini kita tidak hanya tahu mengenai posisi kita, tapi kita juga harus bisa mendengarkan daripada keluhan dari lawan negosiator kita, ya. Kita wajib mendengarkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, ya, agar keduanya mendapatkan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ya, kita ilustrasikan seperti kita senang menanam tanaman, bahwa di sini butuh informasi bagaimana kita supaya mendapatkan tanaman yang baik dan subur, dan kita juga harus sabar di sini karena tanaman itu nggak langsung tumbuh dengan cepat, tapi tumbuh berjalan seiringnya dengan waktu, ya, dan membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian, disiram dan sebagainya, ya. Lalu berani untuk meminta lebih, jadi kita juga berani untuk berharap lebih daripada yang negosiasi tersebut. Jadi dari tumbuhan itu, misalnya tumbuhan yang berbuah, kita mempunyai harapan agar tumbuhan itu berbuah lebih banyak, ya. Ada hasil keuntungan yang kita peroleh lebih banyak. Lalu integritas untuk menekan solusi menang-menang. Jadi tumbuhan itu kalau dipetik buahnya seluruh, ya, kering, ya. Jadi kita harus mensisakan pucuk-pucuknya atau buah-buah kecil lainnya, nggak semuanya diambil, supaya di sini nanti kedepannya tumbuhan itu juga bisa berkembang lebih baik, ya. Jadi di sini harus ada yang kita berikan bagi tumbuhan tersebut, ya, jangan diambil seluruhnya. Lalu kesediaan untuk menjadi pendengar yang baik, di sini kita selalu memantau atau memperhatikan daripada proses negosiasi tersebut, dan terutama kebutuhan daripada lawan negosiasi kita, ya. Seperti kebutuhan dari tanaman itu apa, apakah ada hama, ya, dan bagaimana agar supaya hama-hama itu mati, kita mencari solusi. Demikian pun dalam proses negosiasi, apa halangan dan rintangan solusi itu kita nggak peroleh, ya. Lalu sikap sebagai seorang power negosiator, di sini ada 3 sikap. Sikap sebagai power negosiator, kita menggambarkan bahwa negosiasi itu sebagai suatu kompetisi atau pertandingan, ya. Ada persaingan di sini. Jadi kita yang pertama adalah bersedia untuk hidup dengan ambiguitas, artinya ambiguitas itu segala dalam sesuatu dalam kenyataan di dunia itu
sifatnya ambigu atau tidak pasti ya. Kita nggak selalu menang, karena bisa juga kalah ya. Walaupun misalnya persentase menang kita tinggi, tapi kita harus siap sedia kalau misalnya ada satu titik kelemahan kita yang berpotensi menjadi lebih besar sehingga kita akan jadi kalah ya. Bagaimana solusi untuk mengatasi tersebut agar kita nggak kalah telak, tapi setidaknya kita sudah berusaha yang terbaik atau win-win solution akhirnya. Jadi di sini harus selalu ada semangat untuk persaingan. Di sini kita harus selalu bersemangat untuk kita bisa memenangkan pertandingan walaupun kemenangan itu nggak mutlak ya. Yang ketiga, tidak ada kebutuhan yang kuat untuk disukai oleh orang lain. Karena orang yang mempunyai kebutuhan berlebihan untuk disenangi, di sini tidak akan menjadi negosiator yang baik karena mereka takut terhadap konflik. Kita harus tahu bahwa dalam setiap kompetisi pertandingan itu selalu ada konflik. Kita nggak bisa menghindari konflik dengan selalu mengalah, nanti kita harus selalu menjadi pihak yang kalah ya. Jadi kita berusaha bertahan untuk memenangkan, sedikit mengalah boleh, tapi kita tetap memperoleh kemenangan gitu ya. Jadi konflik itu selalu ada, mungkin kita bisa hindari agar nggak terlalu besar. Ya kita seperti bermain api sih memang ya, bermain kembang api kecil itu kan memang suatu keindahan, tapi kalau misalnya udah terlalu besar itu bisa menyebabkan kebakaran. Jadi kita selalu menjaga agar jangan sampai negosiasi itu hangus ya, seperti terbakar gitu ya. Jadi sikap sebagai seorang power negotiator itu kita selalu bermain cantik dalam kompetisi ini. Kita mempunyai karakteristik daripada sifat personal negosiator kita juga yang kita berbeda antara satu dengan lain, tapi kita tetap berusaha untuk tadi ya, goalnya itu tujuannya adalah win-win solution bagi kedua belah pihak ya. Ya ini seperti digambarkan, misalnya ini kompetisi pemain sepatu roda seperti ini, dia tetap tenang dan tetap bermain sesuai sikapnya sebagai seorang power negosiator dengan 3 poin ini ya. Keyakinan sebagai seorang power negosiator di sini juga harus kita miliki bahwa negosiasi itu merupakan hubungan timbal balik, hubungan dua arah. Jadi kita harus saling memahami kedua belah pihak, kita jangan hanya belum memahami keinginan kita, tapi kita juga memahami keinginan lawan negosiasi ya. Yang kedua, di sini negosiasi dimainkan dengan seperangkat aturan, baik aturan secara formal maupun informal. Jadi selalu ada aturan di sini, walaupun aturannya tidak tertulis, pasti ada aturan secara informal yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak seperti apa ya. Dan kita harus ikuti semuanya itu. Yang ketiga, tidak merupakan sebuah posisi negosiasi pembuka. Jadi negosiasi ini kita harus yakini bahwa kita langsungkan prosesnya dari awal hingga akhir, hingga menemukan solusi atau kesepakatan, ya, bukan hanya pembuka dan ending, ya, dan pemanis saja, tapi ini merupakan suatu keseluruhan negosiasi yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Oke, sekian, terima kasih bahan yang saya bawakan pada saat ini.